Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah kembali lagi dalam pembelajaran sejarah, yaitu adalah sejarah Indonesia. Mungkin kemarin kalian sudah melakukan yang namanya penilaian harian bersama atau ulangan harian bersama mengenai sejarah Indonesia. Adapun yang belum ulangan, nanti konfirmasi ke ibu ya. Untuk itu sekarang kita masuk kepada materi yang telah kalian mungkin sama ibu tugaskan, ibu berikan di LMS mengenai kehidupan manusia praaksara Indonesia. Kemarin kan sudah kita membahas mengenai sinkronik dan diakronik, mengenai perubahan dan keberlanjutan gitu kan, mengenai pengertian sejarah, mengenai apa itu sejarah. Nah, ini sekarang kita masuk ke dalam kehidupan manusia praaksara di Indonesia. Oke. Pengertian masyarakat praaksara. Zaman ketika manusia belum mengenal tulisan, ditandai dengan belum ditemukannya keterangan tertulis mengenai kehidupan manusia. Mungkin kalian pernah dengar bahwasannya ada prasejarah gitu kan, ada praaksara. Mana sih ya Bu yang sebenarnya? Nah, ibu lebih menginginkan atau yang lain itu lebih sepakat berbicara mengenai praaksara dibandingkan prasejarah. Kenapa prasejarah? Karena prasejarah itu berarti kan zaman sebelum mengenal sejarah gitu. Apakah prasejarah itu yang disebut sebagai manusia purba itu mereka bukan bagian dari sejarah? Mereka merupakan bagian dari sejarah, maka tidak ada kata prasejarah, tapi adanya katanya praaksara. Praaksara itu adalah masa sebelum mengenal tulisan. Benar bahwasanya manusia purba memang belum mengenal tulisan, maka ada zaman praaksara dan ada zaman aksara. Aksara itu ketika nanti lahirnya kerajaan Hindu Buddha di Nusantara, salah satunya adalah Kutai gitu kan. Nah, untuk itu kita lihat di sini, nah ada keterangan tertulis mengenai kehidupan manusia dengan belum ditemukannya ya gitu. Nah, sini ada teori geologi mengenai asal-usul bumi dan makhluk hidup. Kemarin juga ibu kan sudah menugaskan pada kalian untuk membaca mengenai asal-usul bumi dan makhluk hidup. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan lebih detail gitu kan mengenai teori geologi mengenai asal-usul bumi dan makhluk hidup. Ada masa arkaikum, ada paleozoikum, mesozoikum, dan neozoikum. Masa arkaikum, kalian mungkin melihat atau memandang bahwasanya masa arkaikum itu adalah masa di mana ketika itu bumi itu masih panas gitu kan, masih tidak ada yang namanya kehidupan, tidak ada yang kita mungkin bayangkan ada dinosaurus dan lain-lain, itu belum ada karena bumi pun masih panas, masih berbentuk gumpalan-gumpalan dan tidak seperti sekarang gitu kan. Nah, berubah menjadi paleozoikum. Paleozoikum itu disebut sebagai zaman primer. Ya, pada masa Paleozoikum ini sudah hidup yang namanya, mungkin kalau anak IPA itu lebih pada mengetahui mengenai amuba ya. Jadi hewan bersel satu gitu kan, hewan yang bersel satu ini hidup pada masa Paleozoikum, jadi masih kecil gitu, kayak kuman gitu kan, kayak amuba itu kan, kayak protozoa seperti itu kan, masih kecil gitu. Nah, itu hidup pada masa Paleozoikum, itu masanya hidupnya zaman primer. Yang ketiga adalah masa Mesozoikum atau zaman disebut sebagai zaman sekunder. Mesozoikum, nah mungkin kalian pernah melihat kayak film-film kartun ya, atau Ice Age atau dan yang lain-lain. Itu ada hewan-hewan purba, ada yang namanya dinosaurus gitu kan. Nah, itu hidup pada masa Mesozoikum. Jadi keadaan bumi sudah mulai stabil dan sudah bisa diduduki oleh makhluk hidup seperti halnya misalkan dinosaurus, itu pada masa Mesozoikum. Neozoikum. Nah, Neozoikum itu dibagi ke dalam dua zaman, ada zaman tersier, ada zaman kuarter. Nah, zaman tersier ini hidup masa primata atau kera, hidup pada masa zaman tersier. Kehidupan bumi sudah mulai stabil, sudah tidak panas lagi, itu pada zaman tersier. Zaman kuarter dibagi menjadi dua, ada kala Pleistosen, ada kala Holosen. Nah, kalau kalian pernah mendengar bahwasannya ada manusia purba, ada Meganthropus paleojapanicus atau Pithecanthropus erectus atau Homo erectus dan yang lain-lain, itu berada pada masa zaman kuarter dan pada masa kala Pleistosen gitu ya. Sedangkan kala Holosen itu ditemukannya manusia disebut sebagai Homo sapien. Jadi manusia purba yang sudah seperti manusia, mirip sama seperti manusia, disebut sebagai Homo sapien, hidup pada masa kala Holosen gitu ya. Oke. Perkembangan makhluk hidup. Mungkin kalian tahu bahwasanya bagaimana sih terbentuknya bumi, Bu? Bagaimana sih, apakah sejarah belajar mengenai perkembangan makhluk hidup atau terbentuknya muka bumi? Kita belajar.
ya, karena sejarah itu belajar masa lalu untuk masa kini dan untuk masa yang akan datang. Di sini ada yang namanya Harold Urey, ya. Di sini ada Harold Urey yang ini. Di sini ada, mungkin kalian pernah dengar dan sering didengar, itu adalah Charles Darwin. Nah, Harold Urey itu mengatakan bahwasanya terbentuknya bumi itu berasal dari atmosfer. Jadi dari udara gitu kan, dari angin hingga akhirnya terbentuklah bumi gitu. Jadi nanti ada rumus-rumus kimianya, mungkin kalau anak IPA lebih tahu ya. Hingga akhirnya terbentuknya bumi itu menurut Harold Urey. Jadi menurut teori kimia. Sedangkan menurut Charles Darwin bahwasanya perkembangan makhluk hidup yang sekarang seperti halnya manusia itu seperti manusia purba gitu. Jadi kita tuh nenek moyangnya itu adalah kera gitu kan, seperti pada masa tadi, masa Pleistosen gitu, bahwasanya ada masa zaman tersier, bahwasanya kita tuh sama seperti kera gitu. Ini adalah Charles Darwin yang mengatakannya bahwasanya apa yang ada sekarang itu sama seperti yang dulu. Jadi ada perkembangannya atau evolusinya, bahwa kera, primata, ada manusia purba gitu kan, ada Homo sapien, hingga akhirnya terbentuklah manusia. Itu menurut Charles Darwin yang ditulis dalam bukunya disebut sebagai The Origin of Species. Mungkin banyak yang mengetahui bahwa emang benar Bu kita berasal dari kera gitu kan. Nah, itu mungkin kalau ada yang beragama Islam itu banyak yang mengatakan bahwasanya kita tidak berasal dari kera. Ini dianggap saja Charles Darwin ini kan ilmuwan. Kita boleh menerimanya berdasarkan teori keilmuan, tetapi menurut agama masing-masing mungkin kita tidak percaya bahwasanya kita berasal dari kera ya. Itu menurut Charles Darwin. Nah, terbentuknya Kepulauan Indonesia. Mungkin kalian sudah ibu lihat juga video-videonya, video mengenai terbentuknya, bagaimana sih terbentuknya kepulauan di Indonesia gitu kan. Video yang di YouTube itu ya, ibu-ibu lihat kan. Nah, lihat di sini. Yang pertama adalah adanya pergerakan lempeng tektonik. Kalau kalian lihat di sini, ini ada sebuah wilayah gitu kan. Jadi di sini tuh dulu tuh ini Indonesia ya, itu Nusantara. Ini tuh bersatu dengan wilayah rumpun Malaysia, Singapura. Ini wilayah Melayu disebutnya. Nih namanya Sunda Self. Jadi Sunda itu bukan sebuah wilayah di Jawa Barat saja, tapi Sunda tuh kepulauan Sunda itu dulunya seperti ini. Sebelum adanya zaman es. Nah, ini kan Kalimantan, ini Sumatera, ini Jawa ya. Nah, ini tuh menyatu gitu. Nah, ini tuh sampai wilayah sini itu menyatu dengan wilayah Malaysia, Singapura. Masuknya ke sini, wilayah itu daratan tuh dulunya seperti ini gitu ya. Nah, sedangkan wilayah Papua atau Irian Jaya ini masuknya ke wilayah Australia gitu. Jadi India Australia Plate ini ke sini gitu ya, Papua ke Australia, sedangkan orang-orang Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Sulawesi ini masuk ke wilayah ini Melayu gitu, atau Moloyo atau Melayu sini masuknya. Nah, akhirnya apa kalau kalian lihat di sini, orang Papua ini lebih sama atau mirip dengan orang suku dari Australia atau suku aborigin. Nah, karena memang dulunya kan Australia itu sukunya aborigin berkulit hitam, sama halnya seperti Papua. Kenapa sekarang berkulit putih? Karena mereka itu banyak para imigran yang masuk ke wilayah Australia hingga akhirnya banyak yang berkulit putih. Nah, inilah awalnya pergerakan lempeng tektonik. Ketika ini bergerak gitu kan, ada yang namanya zaman es gitu kan, atau zaman glasial. Akhirnya ini daratan ini mencair kan, ini mencair, ini lepas, wilayah Sumatera pun lepas di sini, Jawa lepas dengan Sumatera sini, ini lepas sini, ini juga lepas, ini akhirnya mereka memisahkan diri hingga akhirnya ini menjadi wilayah Indonesia sampai akhirnya wilayah Papua. Papua dan Australia pun ini lepas gara-gara daratan adanya zaman es atau zaman glasial nanti. Nah, ada tenaga eksogen. Jadi adanya terbentuknya Pulau Indonesia itu selain adanya pergerakan lempeng tektonik, ada juga tenaga eksogen, ada atmosfer dari air dan organisme. Nah, ini yang dikatakan Harold Urey. Jadi adanya dalam atmosfer yang melahirkan bumi itu gitu kan terbentuknya ya. Yang ketiga adanya perubahan iklim. Nah, dalam perubahan iklim itu ada zaman glasial dan zaman interglasial. Zaman glasial itu nanti yang tadi Ibu bilang zaman es. Jadi asalnya daratan itu ketika adanya zaman es itu mencair, akhirnya kepulauan-kepulauan yang dekat tadi dengan yang namanya tadi ada Sumatera, Jawa, Kalimantan itu berpisah gitu ya dengan wilayah Papua seperti itu. Ada zaman interglasial dan adanya pembentukan paparan Sunda dan paparan Sahul. Nah, seperti itu. Nah, ini paparan Sunda dan paparan Sahul ya. Jadi Sunda ini adalah bukan wilayah Jawa Barat. Sunda itu adalah sebuah paparan yang menyatukan antara wilayah ini
antara wilayah Melayu dengan wilayah Sumatera, Kalimantan dan Jawa. Ini masuknya ke sini. Sedangkan paparan Saul itu adalah Papua Nugini dan masuk ke wilayah Australia gitu. Ini paparan Sunda, ini paparan Sahul gitu ya. Ngerti ya? Ada yang terakhir itu adalah letusan gunung api. Dan pada masa letusan gunung api inilah yang membentukkan terbentuklah kepulauan di Indonesia yang menyebabkannya seperti itu. Nah, asal-usul nenek moyang bahasa Indonesia udah Ibu tugaskan mengenai teori Afrika, teori Yunan, dan teori Nusantara. Nah, ketiga teori ini yang mengatakan bahwasanya adanya asal-usul nenek moyang bahasa Indonesia. Lihat sini teori Afrika. Di dalam teori Afrika mengatakan bahwasanya adanya manusia purba di Indonesia itu berasal di wilayah Afrika. Beribu-ribu tahun yang lalu, manusia purba ini melakukan yang namanya perjalanan hingga akhirnya mereka sampai di Indonesia. Itu menurut teori Afrika. Tapi dapat dipatahkan teori Afrika itu karena ternyata bukan di wilayah Afrika saja. Ketika di wilayah Afrika ada manusia purba, ternyata di wilayah Eropa itu ada yang namanya manusia purba disebut sebagai Neanderthalensis. Nah, itu adalah manusia purba yang ditemukan di Portugal atau di Spanyol, di sini gitu. Nah, itu yang dipatahkannya, akhirnya teori Afrika itu terpatahkan dengan adanya temuan manusia purba di Eropa ini, seperti itu. Ada juga teori Yunan kan, bahwasannya kita itu berasal dari nenek moyang kita itu berasal dari Cina gitu ya, dari Yunan gitu kan. Di situ ada yang namanya Proto Melayu, akhirnya nantinya ada Detro Melayu gitu kan. Proto Melayu tuh mungkin ada yang namanya berasal dari bangsa Yunan, Detro Melayu juga sama dari Yunan. Itu nanti kalian juga kan sudah Ibu berikan juga ya, apa itu Proto Melayu, apa itu Detro Melayu. Adapun teori Nusantara ini adalah teori yang mengatakan bahwasanya manusia purba yang ada di Indonesia seperti halnya Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, Homo erectus dan yang lain-lain itu berasal dari Nusantara. Itu seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Yamin yang mengatakan bahwasanya manusia purba kita berasal dari Nusantara asli, bukan dari Afrika, bukan dari Yunan. Makanya kan kalau kita lihat bahwasanya kalau Sunda itu nenek moyangnya Proto Melayu atau Detro Melayu gitu kan. Kalau itu akhirnya masuknya ke Yunan. Kalau Yunan itu nantinya ada Proto Melayu, ada Detro Melayu. Kalau Afrika tadi, kalau teori Nusantara itu yang tadi yang mengatakan Meganthropus paleojavanicus itu berasal dari Jawa gitu. Makanya kita kan sering menggali yang namanya manusia purba itu kebanyakan ditemukannya di wilayah Jawa gitu. Ada Trinil, ada di Bengawan Solo gitu kan, yang ditemukan oleh Eugene de Bois dan Van Koningswald itu yang menemukannya bahwasanya kita itu banyak sekali ditemukan gitu kan, manusia purba atau fosil-fosil arkeolog itu banyak ditemukan oleh orang barat seperti itu. Nah, mungkin di sini juga kalian bisa lihat ya. Akhirnya setelah asalnya asal-usul nenek moyang ada Proto Melayu, ada Detro Melayu, mungkin kalian bisa melihat ciri-cirinya. Kalian mencari-cari ciri-cirinya, apa ciri-ciri Proto Melayu, apa ciri-ciri Detro Melayu, itu bisa dilihat dari searching dari internet dan yang lain-lain. Kalian bisa pahami kembali karena kemarin juga mungkin Ibu juga kan sudah memaparkan juga gitu sedikit mengenai bagaimana ciri nenek moyang kita yang Proto Melayu, apa yang ciri-cirinya Detro Melayu. Detro Melayu salah satunya adalah wilayah Jawa dan Sumatera. Wilayah Jawa, wilayah nenek moyang berasal dari Sumatera dan Jawa itu masuknya ke Proto Melayu. Kalau Proto Melayu itu masuknya itu ke langsung ke wilayah barat gitu ya. Kalau Proto Melayu wilayah barat ke Sumatera, ke Jawa. Dan juga kalau Proto Melayu itu dua gelombang yang kedua itu masuknya ke wilayah Papua, Sulawesi itu wilayahnya. Sedangkan Detro Melayu hanya masuk ke wilayah barat saja, tidak masuk ke wilayah timur. Jadi nanti kalau kalian mungkin lihat petanya, kalau manusia purba yang ada bukan manusia purba ya, nenek moyang bangsa Indonesia itu kalau dari Yunan itu ada 2 fase gitu kan. Kalau Proto Melayu ada 2 fase, kalau Detro Melayu hanya 1 fase. Kalau Proto Melayu lewat barat dan timur gitu kan, kalau Detro Melayu hanya lewat wilayah barat. Salah satunya yaitu contohnya itu adalah Sunda. Sunda itu berasal dari wilayah nenek moyangnya berasal dari Detro Melayu gitu. Salah satu yang memperlihatkan bahwasannya ada bukti dari asal usul nenek moyang bahasa Indonesia adalah masyarakat Baduy gitu kan, dan juga masyarakat orang rimba ya. Mungkin kalian juga sudah Ibu perlihatkan YouTube-nya ya. Ada orang rimba dan juga masyarakat kalau kita di Banten itu ada yang namanya kampung adat Baduy gitu kan. Di situ ada Baduy luar, ada Baduy dalam. Baduy luar mungkin Ibu juga pernah ke sana gitu kan. Baduy luar itu
Jadi Baduy luar itu orang-orangnya masih bisa berpendidikan gitu, bisa keluar, sedangkan Baduy dalam itu tidak bisa keluar.